Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustadzina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syahal Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Imamul Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Baitul Anwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Baik ya. Sudah dapat THR belum? Mudah-mudahan ada THR, nggak ada THR, kita tetap saja mengisi sisa-sisa umur kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang membahas tentang kitab selanjutnya, yaitu kitab Minhajul Abidin. Tak terasa kita dari awal Ramadan kemarin, setelah kita membahas tentang tanjakan bagi para ahli ibadah, dari tanjakan ilmu dan ibadah, kemudian tanjakan taubat, sekarang kita memasukin tanjakan perintang. Setelah kita memahami, kita sudah bertaubat, lagi asik-asiknya kita beribadah, tapi sadar diri ini, sadar bahwa banyak sekali yang merintangi kita dalam jalan ibadah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu antara lain perintang pertama adalah dunia, perintang kedua adalah makhluk, perintang ketiga adalah setan, dan perintang yang keempat adalah hawa nafsu. Nah, kita sekarang masuk kepada perintang yang pertama, yaitu dunia. Fahuwa fi mukafahatin wa muqasatin syadidatin min nafsihi wa sya'nu kulluhu fi hadhihi. Maka kita sudah tahu bahwa untuk dunia menghadapinya dengan zuhud. Supaya tidak salah dalam mengambil kesimpulan tentang zuhud, berbagai macam ijtihad, keputusan-keputusan diambil oleh individu, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi cocoknya bagi dirinya untuk menghadapi zuhud ini, menjalani zuhud. Maka pelaku zuhud senantiasa berada di dalam situasi saling bertarung dan saling bertahan yang sangat sengit terhadap nafsunya untuk memenuhi dunianya.
Sementara hal penting seluruhnya berada di dalam situasi semacam ini. Pertarungan ini akan terus berada di dalam kondisi ini. Innamal hayatad dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu adalah bagaikan permainan dan senda gurau. Kemudian yang kedua, banyak lagi ayat-ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Makanya kemarin saya menjelaskan tentang bagaimana visi seorang mukmin seharusnya, yaitu visinya adalah akhirat. Dunia adalah dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Alam tasma'ila qaulihi subhanahu azza min qailin tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuridun uluwan fil ardi wala fasada. Apakah engkau belum pernah mendengar firman Allah yang maha suci lagi maha mulia, yang telah berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini ada di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, betapa ketika kita sudah masuk ke dalam kehidupan dunia dan terlarut di dalamnya, kita itu cenderung untuk masuk di dalam perangkap-perangkapnya. Nanti kita jelaskan bahwa orang-orang menjadi sombong karena hartanya banyak. Dulu belum menjabat, baik sama tetangga. Ketemu Bu Mimi, Bu Mimi apa kabar? Baik. Ketemu sama Bu Badri, mau dibeliin apa? Aduh, enak kan? Begitu sudah menjabat, sudah banyak duit, ningali Bu Badri melengos ke atas. Udah nggak level lagi. Perubahan itu membawa dampak kepada dirinya, sehingga dia berjalan di atas dunia dengan menyombongkan diri, lupa bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dunia. Alaqal hukma binafsil iradati duna talabi wal fi'lil muradi. Allah telah mengaitkan ketentuan keselamatan di akhirat dengan meniadakan berbagai keinginan, yaitu nafsu duniawi, bukan menuntut keinginan nafsu dan melakukan hal yang dikehendaki oleh nafsu duniawi. Akhirat, kata Rasul, berjalan ke arah barat misalnya. Dunia berjalan ke arah timur, maka bagaikan dua tolak yang berlainan arah. Maka kata Rasul, pilihlah yang kekal di antara keduanya, yaitu akhirat. Wa qaulihi subhanahu man kana yuridu harsal akhirah nazidallahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasibin. Dan firman-Nya yang di ayat yang lain, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat kelak. Ini ada di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Jadi kalau orang memilih untuk dunia, kasih sama Allah, silahkan, tapi sesuai dengan jatahnya yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi kamu tidak akan dapat akhirat. Tetapi kalau kamu kejar akhirat, maka akan aku berikan akhirat itu dengan keuntungan-keuntungan kehidupan di atas dunia ini sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Artinya, raihlah cintanya Allah dengan ridhonya, maka dunia kau akan gapai. Dunia itu bukan hanya kekayaan ya. Ini jangan salah ya. Jangan salah.
Ini sering sekali sempit kita menganalogikan bahwa dunia itu adalah jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Tetapi segala kesenangan-kesenangan yang ada di atas dunia ini ada dalam bentuk barokah. Itu dunianya orang-orang yang beriman. Barokah itu al-barokatu tuziduhum fi ta'ah. Berkah itu adalah menuju kepada taat. Jadi segala sumber daya yang dimilikinya akan membuat dirinya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna 'alahu fiha ma nasya'u. Dan firman Allah taala, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang di duniawi ini, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki, sesuai dengan kadar apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang kafir kaya raya karena dia mengejar hanya dunianya saja, dikasih sama Allah, tetapi tidak membawa dampak apapun kepada kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kita ini hanyalah berada di dalam alam dunia ini adalah al-hayatul faniyah, kehidupan yang fana, yang sementara, yang hanya beberapa tahun saja. Tidak ada sekejap mata dibandingkan kehidupan di akhirat. Sementara kehidupan akhirat adalah al-hayatul baqiyah, kehidupan yang baqo, yaitu kehidupan yang kekal abadi. Wa qawlihi wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, al-ayah, surat Al-Isra ayat 19. Dan firman Allah Ta'ala, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ini mendapatkan karunia ilahi. Amatarul isyarah kullaha ilal iradati fa'amruha wal muhimmu idzan. Tidakkah kau perhatikan isyarat firman-Nya itu seluruhnya mengarah kepada kehendak manusia? Maka persoalan kehendak manusia itu adalah perkara yang penting jika demikian. Berarti kehendak manusia itu dalam hal ini adalah keinginannya mau kemana. Maka supaya tidak salah di dalam memilih, kan Allah sudah jelaskan, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah kuilhamkan jalan-jalan kepada kesesatan dan jalan-jalan kepada jalan-jalan takwa. Sehingga keinginan-keinginan ini harus kita mempelajari ini agar tidak tertipu dan tidak salah di dalam mengambil pilihan, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Lakinil abdu idza wazaba wastaqama alal awwalaini a'ni tafriqan wa tarka fama'mulun min fadlillahi subhanahu ayyuwaffiqahu lidaf'i hadhil iradati wal ikhtiyari an qalbihi fa innahul mutafaddilu al-karimu azza wa jalla. Akan tetapi seorang hamba apabila ia tekun dan ia teguh pada dua perilaku pertama yang kemarin dijelaskan, yaitu kalau dia memiliki dunia, ada dua jalan yang dilakukan oleh seorang yang zuhud, yaitu membagikan dan meninggalkan. Hanya dua itu perilaku wujudnya. Jadi kalau saya punya sesuatu di atas dunia, membagikan dan meninggalkan, maka harapan dari keutamaan Allah Subhanahu adalah semoga Allah memberi taufik kepadanya untuk menyingkirkan berbagai keinginan dan ikhtiar duniawi ini dari hatinya, sehingga tidak memberikan dampak apapun. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita menginginkan sesuatu, anak menginginkan sesuatu, saya ingin menjadi akabri, taruhlah begitu.
dia latihan, dia usaha, dia bekerja, dia belajar pagi, siang, sore, malam mengusahakannya. Tetapi ketika dia mengusahakan dengan sekuat tenaga dan hanya bergantung kepada amalannya saja, ketika dia gagal dia akan kecewa. Betul? Betul nggak? Sehingga dia berkata, aduh saya kecewa. Karena sedemikian eratnya rasa itu, rasa kepada dunianya, keterkaitannya. Tetapi bagi orang yang sudah memahami tentang zuhud, bahwa maknanya saya usaha dengan yang terbaik, masalah hasil saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sehingga tidak ada dampak sedikit pun yang negatif kepada diri manusia. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan keutamaan lagi Maha Pemurah Azza wa Jalla. Kemudian ثُمَّ الَّذِي يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ وَالتَّفْرِقِ وَيُحَوِّنُ عَلَيْكَ ذَلِكَ ذِكْرُ آفَاتِ الدُّنْيَا وَعُيُوبِهَا. Kemudian hal yang dapat menyemangati untuk meninggalkan dan membagikan dan mempermudah atasmu semua hal itu adalah selalu mengingat akan berbagai bahaya duniawi dan cacat celanya. Jadi di sini diceritakan bahwa orang yang bersifat zuhud itu adalah orang yang cerdas. Dia tahu rahasia-rahasia tentang buruknya dunia. Seperti ahli yang membuat kue, dia buat yang kemarin saya ceritakan. Kemudian di atasnya ditaburi oleh racun. Kemudian di atasnya pun sudah dikasih racun, dikasih ingus, dikasih hal-hal yang benar-benar menjijikkan. Sehingga dirinya begitu dipoles dengan bagus oleh si pembuat kue untuk menarik hati orang-orang. Ketika orang-orang itu tidak tahu bagaimana proses membuatnya, maka orang itu akan memakannya. Tetapi bagi orang yang mengerti bahwa ini adalah ada racunnya, ada ingusnya, ada air liurnya di atas kue itu, walaupun dibungkus dengan berbagai macam cara, dia tidak akan mau menyentuhnya. Seperti itulah yang ada bagi seorang yang zuhud. Jadi qala wali annaha fi asliha wasikhatun jifatun ala taro anna akhiraha ilal qadari wal fasadi wa talashi wal idmi halali wan nafadi. Guru kami tersebut berkata, gurunya Imamul Ghazali, karena dunia pada dasarnya adalah sesuatu yang menjijikkan laksana bangkai. Tidakkah kamu perhatikan bahwa akhir keduniaan itu menuju kepada sesuatu yang menjijikkan, kerusakan, kelenyapan, dan kemusnahan? Mau bukti? Mari kita lihat. Kita lihat ini. Ini memang pembicaraan masalah ini masalah yang serius, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi insya Allah memberikan dampak yang baik untuk kita. Seorang yang bercita-cita untuk memiliki segalanya dari sisi duniawi, dia rempuh karena tujuan hidup dia adalah kebahagiaan. Tapi sayangnya kebahagiaan yang dia cari itu rata-rata adalah kebahagiaan yang sifatnya eksistensi manusia, yang bisa dirasakan, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dinikmati. Maka hawa nafsunya akan berkata untuk mencapai itu semua, kerja keras, punya duit, kumpul, beli tanah. Udah beli tanah, nggak cukup tanah aja, saya pengen bikin rumah.
Rumahnya saya bikin lagi dengan segala macam daya upaya. Tak terasa berpuluh tahun dia jalani kehidupan seperti ini. Sehingga ketika kondisi upaya dia ini membuat dirinya terlupa daripada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas terlarut, bekerja tak terasa sudah di penghujung. Diri ini sudah tua, sudah keriput, sudah tidak punya tenaga, sudah sakit-sakitan, ada darah tinggi, ada stroke, ada jantung, ada hipertensi. Pada saat itu baru menyadari, aku ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam rentang waktu sepanjang hidupnya dalam pemenuhan itu semua, berapa banyak yang sudah dijalaninya episode berpuluh tahun itu. Satu, terlibat ribanya. Dua, saling sikat dan sikutnya, senggol-senggolannya sama makhluk dalam persaingan kehidupan di atas dunia untuk mencapai tujuannya itu, sehingga mengakibatkan dirinya berkubang dalam dosa, sehingga dia terlupa dan terlena. Mengejarnya sangat sulit, untuk sampai imbang antara perbuatan dosanya yang melupakan kewajiban-kewajiban fardunya di atas dunia kepada Allah dan dosa-dosa dia kepada makhluk. Sehingga benarlah yang dikatakan tadi, betapa ketika kita makan kue dunia itu ada racunnya di situ yang membuat diri dia terlupa. Maka perjalanan dia mencapai taubatnya untuk seimbangnya sangat sulit sekali bagi dirinya. Nah, bisa dikatakan, mau nggak kita sudah tahu bangkai ditutup dengan pakaian yang bagus, rapih, kasih wewangian sehingga baunya tidak terendus, kemudian kita berdekatan dan memeluknya dalam raihan kita bangkai ini. Seperti itulah dunia. Sehingga begitu wanginya hilang, begitu bungkusnya tersingkap dan terbuka, maka semua itu, wah ternyata ini adalah bangkai. Nah, sekarang bertanya, fa in qila fama hukmu zuhdi fid dunya ahwa fardun am naflun. Lalu jika dikatakan, lalu apa hukum zuhud terhadap dunia? Apakah itu wajib atau sunnah? Fa'lam, maka ketahuilah, anna zuhda yaqa'u indana fil halali wal harami fahuwa fil haram fardun wa fil halali naflun. Maka ketahuilah, sesungguhnya berzuhud menurut kami terjadi pada perkara halal dan haram. Maka berzuhud dalam perkara haram adalah wajib. Contoh, saya tahu bahwa riba itu haram, maka saya tidak mau mengikuti kepada riba karena haram, maka hukumnya menjadi wajib bersikap zuhud padanya. Daging babi kita makan, kita diajak makan, tapi tahu ini daging babi, maka sifat zuhudnya akan bilang haram, saya akan meninggalkannya. Seperti itu sikap yang harus diambil. Kemudian kalau dalam perkara yang halal saya bersikap zuhud adalah sunnah, berpahala, dan Allah mencintai perbuatan itu. Contoh, saya mempunyai hidangan makan, diundang makan sebanyak-banyaknya boleh, tapi dia menghindari itu karena sikap zuhudnya, sehingga dia memakan waktu buka puasa aja. Contoh, ibu-ibu buka puasa, coba saya tanya, Bu,
Gorengannya apa aja, Bu? Ayam, tempe ayam tuh? Ayam, tahu? Terus bala-bala? Tuh, ayam kabeh tah. Es buah? Ayam? Es cendol? Kolak? Masya Allah. Semuanya jalan pergi sampai lupa untuk bahwa ini udah mau maghrib. Belanja sampai macet. Ya, padahal begitu berbuka puasa, Allahu Akbar, minum air putih dulu kan, doa, Bismillahirrahmanirrahim, glek, baru kemudian doa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ambil korma, selesai, betul? Bala-balanya teka makan, combroknya teka makan. Akhirnya dikemanain, Bu? Buang tuh. Jujur ibu-ibu. Seperti itulah dalam perkara halal, kalau kita bersikap zuhud, Masya Allah. Contoh Rasulullah, menurut hadis, Rasulullah itu buka puasanya kalau dia paling suka sama kurma yang basah. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah, minum dulu. Begitu azan, 1 teguk, 2 teguk, setelah itu sudah, baru kemudian baca doa, baru ambil kurma. Setelah saya itu sholat. Hari urang, Bu, ambil kabeh tah. Nafsunya benar-benar kita ya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu dia. Perkara yang halal ini kalau kita tinggalkan, hati-hati, halal yang terlalu banyak, akhirnya kemerkaan kita. Aduh. Salat maghribnya hese, begitu tarawih ngantuk, gerakan hese, semuanya hese. Akhirnya menjauhkan kita dari ibadah. Maka bisa menuju haram, hati-hati. Ketika sudah dalam keadaan berlebih-lebihan, mubah jatuhnya. Setelah itu, kalau akhirnya meninggalkan perbuatan-perbuatan fardu, bisa menjadi haram. Makanya, zuhud dalam perkara halal adalah sunnah sifatnya. Kemudian kedudukan perkara haram ini bagi orang-orang yang selalu menegakkan ketaatan sederajat dengan kedudukan bangkai yang menjijikkan. Ia tidak akan mendatangi dunia kecuali ketika darurat. Dengan seukuran bisa menolak bahaya resiko kematian. Wa amma zuhdu fil halali fa innama yakunu fi manzilatil abdali yakunu indahumul halalu bimanzilatil maitati. Adapun berzuhud dalam perkara halal, maka sesungguhnya adanya itu dalam kedudukan para wali abdal. Menurut mereka perkara halal itu sama derajatnya dengan kedudukan bangkai. Artinya dia nggak mau, dia mengambil makanan hanya untuk menyambung hidupnya saja, padahal halal. Dia menyamakan, aku tidak mau. Ini udah kedudukannya tinggi, kita belum sanggup, ya toh. Maka dalam kondisi seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jalankan saja sampai akhirnya perasaan semakin mengerti tentang dunia. Jabatan itu tidak ada artinya. Jabatan itu adalah fitnah. Harta yang banyak, makanya diwariskan nih sama anak, para anak. Betul? Akhirnya jadi fitnah. Akhirnya kakak adik berantem kalau tidak membawa keberkahan. Mereka tidak akan mengambil darinya kecuali syukuran yang tidak boleh tidak mesti dipenuhinya. Sedangkan perkara haram menurut mereka itu sederajat dengan neraka. Sampai segitu tuh yang namanya wali.
ulama-ulama zuhud ini. Ketika haram, benar-benar kalau saya memakai riba, ini perkara udah mendekatkan diri saya kepada neraka. Maka tidak terlintas di benak mereka tujuan untuk mengambilnya sama sekali, tidak akan tertipu. Wa hadza ma'nal burudati 'alal qalbi bi ayyaqta'a himmatahu anha wa yastahziraha wa yastankiroha jiddan fala yabqalaha fi qalbihi ikhtiyarun wala iradatun. Dan inilah pengertian rasa tawar di hati dengan cara ia memutus keinginannya dari dunia. Ia menghindarinya dan tidak menyukainya dengan sungguh-sungguh. Maka tidak tersisa untuk dunia dalam hatinya suatu upaya ikhtiar dan tidak pula kehendak terhadap dunia. Sekarang kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, kita ngelihat ya. Sekarang banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan duniawi itu yang membuat kita terlena. Handphone aja contoh. Bangun tidur yang dilihat handphone. Mau ke WC, handphone. Mau mandi aja, handphone. Tah, zaman ayeuna mending yang dilihat yang bener. Terkadang lagi buka, cek ada gambar yang nggak bener. Naujubillah sekarang nih di Indonesia tuh iklan aja pornonya minta ampun. Nah sekarang bulan Ramadan kita harus latih. Ramadan itu mata dijaga, mulut dijaga, kuping dijaga, sehingga kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja pahalanya. Maka ketika kita melihat langsung matiin cek. Tetapi kadang-kadang udah ngelihat asik juga, di-download dulu. Terus ketika ini mulut sama, kebanyakan ngomong sama orang, gibahnya gibah tentang orang lain. Ngomongin orang, kalau benar dia gibah, sama saja hukumnya dengan makan bangkai. Kalau salah, jadi fitnah. Nggak ada yang benar. Makanya lebih baik ngunci aja mulut. Sehingga dengan demikian kita bisa selamat darinya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tentang dunia. Nah, sekarang kita lihat. Di depan saya ini mukanya muka masalah semua nih. Tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Sepakat? Karena hidup itu adalah masalah. Betul tuh? Nah, semangat ibu ya. Rata-rata coba perhatiin masalah. Kaitannya sama apa? Sama dunia, betul? Mulai dari utang, mulai baju baru teka beli, mulai sepatu baru teka beli, komo sarung, komo iya tak terus di pikiran. Sumber masalah itu adalah dunia. Seperti itulah menyebabkan diri kita sibuk untuk memikirkannya, sehingga kita tidak, waktu kita benar-benar terbuang begitu saja. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, senjata melawan dunia apa? Bersikap zuhud. Nah, sekarang kesimpulannya nih, pada penutup bab tentang zuhud kepada dunia. Fa idzan la tahtaju bihalin ila talabin wa iradatin fa illam taqwa ala zalika zuhdi wa talabata wa aradta fanwid bidzalikal uddata wa taqwa ala ibadatillahi subhanahu wa ta'ala duna syahwati wa ladzati. Maka jika demikian, engkau tidak butuh sama sekali kepada pencarian dan kehendak terhadap dunia itu. Lalu jika engkau tidak kuat melakukan zuhud yang
benar-benar seperti setingkat wali itu, yang tadi dibilang berat kan, membenci benar-benar sama dunia, saya hidup apa adanya, biarlah Allah yang mencukupi kehidupan saya. Nah, zuhud semacam itu, dan engkau masih mencari dan berkeinginan. Kita nggak bisa dikasih amanah sekarang ada di dunia asbab yang kemarin saya jelaskan. Di dunia asbab itu harus cari makan, harus cari minum, harus cari penghasilan untuk anak dan istri, untuk membiayainya, beli susu, beli popok. Jangan dilihat bahwa itu tidak bermanfaat, itu manfaat. Dan itu semuanya adalah kesibukan-kesibukan dalam kewajiban-kewajibannya terhadap dunia. Maka berniatlah dalam melakukan hal itu sebagai kesiapan dan berkekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dorongan hawa nafsu dan meraih kelezatan. Rata-rata dunia yang disertai hawa nafsu itu akan hidup dalam bermewah-mewahan. Coba dilihat, sudah punya mobil satu pengen dua, udah dua pengen tiga, habis tiga pengen empat. Kemudian setelah dapat mobil-mobil yang bagus itu, kemudian dia melihatkan aku adalah orang sukses, serendah-rendahnya niat. Kemudian aku punya tanah, aku punya rumah yang bagus, kemudian aku sombong-sombongkan pada saudara-saudaraku. Aku ingin menunjukkan superioritas bahwa aku adalah orang yang sukses. Itu adalah perbuatan-perbuatan rendah dari seorang makhluk yang dikatakan di dalam Minhajul Abidin ini, dan ini berpotensi untuk menjadi dosa. Makanya dengan bersifat zuhud, aku hidup apa adanya. Ingat kemarin saya ceritakan, Abi Tamrin cerita ke saya naik motor pakai sampai di sebelahnya, dia duduk, saya duduk sebelahnya Abi habis ngawirit, jam segini nih, jam 6. Langsung senyum. Saya masih ingat senyumnya tuh ganteng banget, cakep. Sambil ngomong begini, indahnya hidup sederhana, Masya Allah. Jadi itu akan membawa dampak kebahagiaan. Bahagia itu nggak hanya dengan duit. Ini ibu-ibu tanggal 1 ketawa, tanggal 15 manyun, tanggal 20 uring-uringan, tanggal 25 melayang eta tah. Panci, terbang cut aja. Nah, itu pertanda bahwa sangat terikat kepada materialistik yang luar biasa. Itu bukan zuhud, tetapi orang yang zuhud, dianya akan merasakan indah dalam setiap keadaan, karena dunia tidak berpengaruh apapun pada dirinya. Begitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, ini kita sudah masuk kepada bab tentang bagaimana bersikap zuhud dan bagaimana kita pada perintah pertama tentang dunia. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Agak berat nih, ya kan? Tetapi insya Allah kita bisa menyelesaikannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana.
Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana, Allahumma asimna wa asim ma ma'ana, Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma ma'ana, minad wa minkal ijabah, fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.